Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar metode dan teknik penyuluhan berdasarkan hubungan kelompok. Yuk kita mulai. Yang pertama ada metode penyuluhan berdasarkan hubungan kelompok. Metode penyuluhan ialah cara berkomunikasi dalam menyampaikan materi antara halayak sasaran dengan penyuluh, sedangkan kelompok dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki timba balik dalam komunikasi dan interaksi seputar minat yang sama. Nah, di dalam metode kelompok ini, penyuluh bertatap muka dengan halayak sasaran dalam kelompok untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Dengan metode kelompok ini, penyuluh dapat lebih banyak menjangkau halayak sasaran dibandingkan dengan metode individu. Selanjutnya adalah macam-macam metode penyuluhan berdasarkan hubungan kelompok. Yang pertama, demo. Yang kedua, perjalanan lapangan. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, konferensi. Yang kelima, peran bermain. Yang keenam, rapat umum. Dan yang terakhir, pameran. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam metode penyuluhan berdasarkan hubungan kelompok. Kelebihan yang pertama, langsung bertatap muka antar kelompok halayak pada satu waktu yang sama. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran dan saling berbagi informasi serta inovasi yang akan memperkuat antar anggota kelompok. Yang ketiga, lebih banyak berinteraksi. Yang keempat, menerima perubahan karena adanya pengaruh kelompok. Dan yang terakhir, memakan biaya yang sedikit namun cakupannya luas. Adapun kekurangannya, terdapat keberagaman yang luas serta adanya anggota kelompok yang lebih mementingkan dirinya sendiri di atas kepentingan kelompok. Selanjutnya, terdapat teknik penyuluhan berdasarkan hubungan kelompok. Nah, teknik penyuluhan ini adalah cara-cara atau tahap kegiatan dalam melaksanakan suatu metode secara terperinci sehingga metode tersebut efektif dan efisien. Selanjutnya, terdapat dua teknik dalam metode penyuluhan berdasarkan hubungan kelompok. Yang pertama ada teknik metode pertemuan kelompok dan yang kedua teknik metode pelatihan kelompok kecil. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan teknik dalam metode penyuluhan berdasarkan hubungan kelompok. Yang pertama, mempromosikan pengambilan keputusan kolektif serta pengambilan keputusan individu menggunakan pengetahuan dan pengalaman anggota kelompok. Yang kedua, proses kelompok meningkatkan partisipasi masyarakat dan memfasilitasi program penerapan. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan orang untuk menghadapi tantangan dan situasi yang merugikan. Kekurangannya, yang pertama membutuhkan pemahaman tentang dinamika kelompok dan keterampilan penyuluh. Yang kedua, diperlukan disiplin diri di antara anggota agar metode tersebut berhasil. Dan yang terakhir, ini adalah proses yang lambat dan mungkin tidak cocok dalam situasi krisis atau darurat. Selanjutnya, dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah perkembangan kehidupan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu memiliki hubungan psikologis yang jelas antara anggota kelompok yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami bersama. Ada 10 ciri-ciri kelompok. Yang pertama, adanya interaksi. Yang kedua, adanya pembatasan tertentu sebagai anggota. Yang ketiga, menyadari bahwa mereka adalah kepunyaan kelompok. Yang keempat, berpartisipasi. Yang kelima, sifat saling ketergantungan. Yang keenam, adanya ganjaran jika melanggar ketentuan kelompok. Yang ketujuh, perspektif kolektif yang sama. Yang kedelapan, identifikasi terhadap objek. Yang kesembilan, kecenderungan yang sesuai terhadap lingkungan kelompok. Dan yang terakhir, adanya norma yang sesuai dengan ketentuan kelompok. Materi yang terakhir adalah implementasi metode dan teknik penyuluhan berdasarkan hubungan kelompok. Metode yang efektif adalah metode yang digunakan dalam suatu penyuluhan dengan tujuan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu mengajak seluruh lapisan masyarakat. Dalam penyuluhan yang dilakukan ini merupakan proses pembelajaran bagi individu maupun kelompok untuk menguatkan produktivitas. Terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.